Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa lagi dengan Ibu Hanifah pada pelajaran pendidikan agama Islam kelas 4. Anak-anakku SDN 1 Buci Kecamatan Panguragan, pada hari ini yang pembelajaran bersih itu sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah membukakan pintu hati kita untuk memahami pembelajaran hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan dilanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat-surat pendek. Kemarin anak-anak sudah membaca surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Mari kita lanjutkan sekarang baca surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma hasab, sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul alim. Ya anak-anak, mari kita dengarkan penjelasan Ibu tentang bersih itu sehat. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya atau seperti kita terkena darah, kotoran atau tinja, terkena air seni atau kencing dan lain sebagainya. Atau sekalian, najis sudah pasti kotor. Kalau kotor belum tentu najis. Misalnya kita terkena tanah, tinta, cat, itu belum tentu najis. Anak-anak, memang kita terkena tinta, cat itu memang kotor ya anak-anak. Anak-anak, najis kita harus bersih dari najis. Kita juga diharuskan bersih dari hadas. Hadas itu adalah, apa itu hadas? Hadas adalah keadaan tidak suci. Ada dua macam ya anak-anak. Hadas itu hadas kecil dan hadas besar. Pertemuan kali ini Ibu akan membahas itu hadas kecil dengan tata cara untuk menghilangkan hadas kecil. Contohnya, kita membuang air seni atau air kecil, itu termasuk hadas kecil. Kalau kita membuang kotoran, itu termasuk hadas besar. Kalau untuk tata cara menghilangkan hadas kecil dan hadas besar, yaitu kita dibersihkan dahulu dengan air supaya kita bersih dari hadas kecil. Kayak contohnya kita yaitu membuang air kentut, membuang angin atau kentut itu membatalkan wudhu untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau kita membuang air kecil atau besar, kita dibersihkan dulu sebelum berwudhu. Kalau membuang angin atau kentut itu tidak perlu kita dibersihkan, langsung berwudhu ya anak-anak. Jika kita membuang air kecil, kita harus disiram dengan air. Yang memakai tangan kanan kita harus menyiram dan tangan kiri kita membersihkannya.
Anak-anakku sekalian, marilah kita tata cara bersuci dari hadas kecil. Kita kalau melakukan bersuci setelah membuang air kecil dan air besar, boleh kita menggunakan dengan air, tisu, bata, dan benda kesat lainnya. Anak-anak, kalau seandainya kita menggunakan air, kita tangan kanan menyiram dan tangan kiri mengusapnya. Seandainya kalau tidak ada air, kita boleh menggunakan tisu. Kalau juga tidak ada tisu, kita boleh menggunakan seperti batu dan alat dan benda kesat lainnya. Marilah anak-anak perhatikan benda-benda yang bisa membersihkan. Anak-anakku sekalian semua, setelah kita belajar dalam materi ini, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami tentang suci dari hadas kecil, ya anak-anak, dan hadas besar. Dari pelajaran ini semoga anak-anak bisa mengambil dan memahami pembelajaran ibu. Anak-anak bersih bukan dari badannya saja, kita juga harus bersih dari pakaian, tempat, gitu. Gimana caranya membersihkan badan? Kita 2 kali mandi dan menggosok gigi, menyapu rambut, dan pakai sabun. Anak-anak kalau membersihkan pakaian, contohnya kita harus bersih, yaitu contoh pakaian yang bersih, pakai sepatu yang bersih, peci yang bersih, ya anak-anak. Terus kalau contoh dari tempat, yaitu tempat juga bersih, halaman, WC, ya anak-anak. Anak-anakku sekalian, marilah kita perhatikan pada gambar dengan tata cara berwudu dengan menggunakan air. Dan yang kedua, kita berwudu dengan tayamum atau tidak menggunakan air. Sampai di sini anak-anak ada yang mau bertanya atau ditanyakan? Baiklah anak-anak, kalau tidak ada yang bertanya, berarti alhamdulillah materi yang ibu sampaikan anak-anak sudah memahami pembelajaran dari ibu. Sebelum kita mengakhiri dan meninggalkan kelas seperti biasa, anak-anak kita membaca doa untuk meninggalkan kelas atau keluar dari kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.